Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi salah satu narasumber pada pagi hari ini pada acara workshop IUI. Saya mendapatkan kesempatan untuk memberikan tentang teknik inseminasi intrauterin dan luteal phase pasca inseminasi. Adapun outline dari apa yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini mencakup pendahuluan, kemudian teknik inseminasi dan step by step, pentingnya penunjang fase luteal, pilihan terapi pada fase luteal, pada siklus inseminasi, serta durasi pemberiannya. Sekedar mengingatkan kita bahwa inseminasi itu dalam merupakan suatu teknik, merupakan suatu tata laksana pada pasien dengan pasangan infertilitas, dengan cara memasukkan sperma yang telah dilakukan preparasi ke dalam kafung uteri, sehingga dengan demikian maka kita berusaha untuk mendekatkan sperma ini dengan membypass cervix sedekat mungkin dengan tempat fertilization site-nya. Dengan demikian diharapkan bahwa jumlah atau densitas gametnya akan semakin bertambah dengan teknik ini. Kemudian ada beberapa hal yang menentukan faktor keberhasilan termasuk teknik inseminasi, timing, metode preparasi sperma tadi sudah disampaikan oleh pembicara sebelumnya, kemudian sangat juga penting patient selection, usia pasangan, lalu kualitas sperma, dan penyebab infertilitas pastinya akan berbeda antara masing-masing pasien. Kemudian tidak kalah pentingnya tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Anita tentang pilihan protokol stimulasi ovarium, serta penunjang fase luteal. Fit and proper test syaratnya bahwa harus ada paling tidak satu tuba yang paten. Tadi saya rasa sudah disampaikan oleh Dr. Mulia di depan, syarat dan persiapan pasien yang female. Kemudian evidence adanya ovulasi, kemudian adequate sperm count, jadi ada MSC yang sudah ada cut off kapan kita melakukan IUI, kapan mungkin sebaiknya pasien kita suggest untuk masuk ke dalam siklus IVF, dan adanya endometrium yang reseptif. Ini merupakan suatu step by step. Setelah patient selection dan counseling, kemudian kita tentukan apakah ini akan masuk ke dalam natural cycle saja atau masuk ke dalam ovulation induction atau stimulation tadi, maaf saya salah, yang sudah disampaikan oleh Dr. Anastika. Kemudian monitoring juga sangat penting, tadi sudah disampaikan oleh Dr. Anita, serta timing of insemination dan tentunya sperm preparation. Dan kita bisa bagi secara roughly bahwa teknik dari inseminasi ini termasuk diagnosis dan menentukan the right patient, kemudian cycle preparation dan technical stage. Ini ada suatu review yang dipublish di Human Reproduction, dikatakan bahwa ada beberapa teknik yang terkait pada inseminasi intrauterin, termasuk hal yang mungkin tidak kalah pentingnya ejakulatory, berapa lama seorang laki-laki harus abstinen sebelum akhirnya sperma dilakukan collection, kemudian apakah collectionnya bisa harus di klinik atau boleh di rumah. Ini sudah dilakukan suatu review, kita tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Edwin di depan ya. Kemudian untuk semen preparation saya rasa saya akan skip, ini termasuk buffer atau wash medium. Yang mungkin juga sangat penting adalah IUI devices-nya apa yang kita pakai, kemudian apakah bed rest diperlukan atau tidak pada pasien-pasien yang melakukan IUI, serta timing kapan IUI itu dilakukan setelah storage, seperti tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Sylvie saya rasa. Ini step pertama setelah kita menentukan the right patient untuk pasien yang ini pasien layak untuk melakukan inseminasi intrauterin, maka selanjutnya kita putuskan apakah kita akan melakukan natural cycle saja. Misalnya pada male factor mungkin kita tidak perlu harus melakukan ovarian stimulation atau induksi ovulasi. Tapi memang kita harus melihat pasien ini sesuai dengan indikasi, mungkin bisa kita kombinasikan keduanya. Dan tujuan dari kita melakukan stimulasi sebetulnya mungkin salah satunya adalah menentukan waktu yang tepat atau timing yang tepat untuk dilakukan inseminasi. Ini merupakan step by step secara keseluruhan, beberapa obat yang dapat kita pilih, kemudian dosis dan lama pemberian, lalu dilakukan monitoring, ini juga merupakan hal yang sangat penting. Setelah sesuai dengan waktunya, maka akan kita lakukan trigger. Triggernya bisa bermacam-macam, yang kita tahu ada dua, analog atau GNR atau dengan HCG, tapi sebagian besar kita gunakan HCG, jarang sekali kita pakai analog pada IUI cycle. Di sini kalau kita lihat waktu paruhnya HCG lebih panjang, mungkin karena kandungan sialic acid pada HCG membuat dia waktu paruhnya lebih panjang daripada yang analog, bahkan lebih panjang daripada LH pada natural cycle.
Kemudian yang sangat penting lagi adalah abstinensia, dikatakan di WHO 2 sampai dengan 7 hari sebelum sperm collection. Kemudian juga sangat penting semen preparation. Kita harus menentukan jumlah TMSC yang tepat pada pasien-pasien ini sehingga mereka memang layak untuk dilakukan IUI. Kemudian time interval tadi Dr. Sylvie sudah menjelaskan di depan, dikatakan bahwa time interval antara semen collection to processing atau processing sampai insemination itu ternyata juga sangat mempengaruhi. Di sini dikatakan bahwa waktu the best time itu adalah sekitar 30 menit atau 31 sampai dengan 60 menit dan keberhasilannya akan rendah atau akan turun apabila dilakukan lebih dari 60 menit. Juga yang sangat penting adalah pada time of insemination, kapan kita akan lakukan setelah kita lakukan trigger. Tadi poin yang sangat penting sudah disampaikan oleh Dr. Sylvia terkait dengan masalah spermanya. Kita lakukan kira-kira maksimalnya 10 jam setelah ovulasi, walaupun beberapa penelitian yang melihat interval waktu antara 24 sampai dengan 48 jam tidak didapatkan hal yang berbeda dalam hal pregnancy rate. Kemudian juga dalam masalah teknik, apakah kita cukup single atau double IUI, ternyata didapatkan hanya satu studi saja yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan bermakna. Nanti kita lihat lagi. Di depan ada meta-analisis terkait hal ini. Kemudian apa saja step by step yang kita lakukan setelah step by step persiapan pasien sampai akhirnya kita putuskan ini pasien merupakan kandidat yang cukup layak untuk melakukan inseminasi. Kemudian dengan mengingat hal-hal yang sangat penting lalu kita tetapkan apakah kita akan melakukan natural cycle atau stimulasi, kemudian trigger, lalu sampailah kita pada step dilakukan IUI atau pada harinya kita akan melakukan teknik IUI ini. Pada persiapan kamar yang pastinya cukup nyaman pada pasien dengan lampu yang cukup adekuat karena kita perlu akses ke dalam serviks, kemudian pasien dalam posisi litotomi, kemudian dan vesika dikosongkan. Tentu saja ini sangat tergantung kasus. Biasanya kalau saya sudah mengetahui pada saat pasien periksa bahwa uterusnya sangat hiperantefleksi, kadang-kadang blasnya agak saya isi sedikit sehingga tidak terlalu hiperante. Kemudian sampelnya kemudian dipreparasi oleh androlog atau laboratorium, lalu dilakukan washing, kemudian pasti akan, ini ada dua teknik, kadang-kadang ada yang melakukan introduction spermanya setelah loaded kateter. Ini tentu saja sangat ditentukan dari teknik pada saat pemasangan kateter. Tetapi yang biasa kita lakukan, kita bisa load spermanya terlebih dahulu, ini dapat menghindari adanya udara, sehingga tidak spermanya betul-betul masuk tanpa keluar lagi karena adanya udara di antara kateter dan karena berjarak. Kemudian kita dapat pertimbangkan lakukan bimanual examination kalau untuk mengetahui arah dan ukuran uterusnya. Biasanya kita bisa juga tidak harus dilakukan pada saat insen, biasanya kita lakukan pada saat periksa pertama kali pasien, misalnya hari kedua atau hari ketiga menstruasi ketika akan kita lakukan induksi atau stimulasi ovarium. Kemudian kita masukkan spekulum, kita pakai spekulum cocor bebek, kemudian sampai serviksnya visualize, terlihat dengan baik, lalu kita bersihkan apabila ada discharge, diambil, kemudian dibersihkan dengan NaCl yang biasanya NaCl hangat, kemudian kateter yang sudah di loading dengan sperma, kemudian kita insersi atau kita aplikasikan ke dalam serviks sampai ke dalam cavum uteri. Apabila sulit, hiperante sekali atau sangat retro sekali dan sulit untuk melakukan insersi dari kateter, maka dapat kita pertimbangkan untuk pemakaian tenakulum. Tetapi bila semuanya berjalan dengan lancar, tidak perlu kita harus menggunakan tenakulum dan umumnya kita tidak memakai tenakulum. Kemudian walaupun dikatakan kateter ini antara soft dan stiffer tidak ada yang stiff, tidak ada perbedaan bermakna dalam hal pregnancy rate, cuman dari segi teknik sehingga kita dapat memilih kateter apa yang kira-kira lebih sesuai. Biasanya kita pakai yang lebih hard kateter sehingga memudah aplikasi atau insersinya. Kemudian spesimen sudah ada dibawa masuk ke dalam ruangan dan tentunya harus ada nama yang sangat jelas dan sebelum kita mulai tindakan betul-betul dipastikan bahwa ini adalah nyonya siapa, suaminya siapa. Jadi ini adalah the right sperm for the right patient ya. Kemudian slowly inject spesimen sekitar 30 sampai dengan 60 detik. Jadi tidak perlu terburu-buru untuk mencegah terjadinya flow back atau retrograde back dari sperma tersebut. Kemudian setelah selesai kita remove, apabila ternyata kita menggunakan teknik yang spermanya diaplikasikan
menggunakan SPED 1 cc, jadi bukan merupakan teknik afterload, maka mungkin kita perlu insersikan udara. Ada literatur yang mengatakan bisa menggunakan cairan, umumnya kita menggunakan udara untuk mendorong sperma lebih dalam lagi. Kemudian untuk menghindari spillage, kita remove kateternya secara pelan-pelan, lalu kita tinggalkan pasien, nggak perlu lama-lama, cukup sekitar 15 sampai dengan 20 menit. Kadang-kadang bisa dilakukan dalam posisi Trendelenburg. Kemudian kalau kita lihat dalam suatu publikasi di Fertile Steril dikatakan bahwa ternyata catheter type itu tidak mempunyai perbedaan bermakna dalam hal pregnancy rate. Jadi kita bisa menggunakan yang soft, kita menggunakan yang hard, ini mungkin lebih tergantung kepada teknik pada saat kita melakukan inseminasi. Juga sudah ada publikasi suatu meta-analisis yang dipublish di Cochrane, dan di publikasi yang lain dikatakan tidak terdapat perbedaan bermakna jenis kateter yang kita gunakan terhadap pregnancy rate. Walaupun ada satu penelitian yang mengatakan pregnancy rate berbeda, tapi secara keseluruhan live birth rate-nya tidak berbeda bermakna. Kemudian bagaimana dengan introducing tenakulum pada pasien-pasien yang akan kita lakukan inseminasi? Tentu saja kalau posisi uterusnya terlalu hiperante sekali, kadang-kadang agak sulit untuk mengaplikasikan kateter tersebut, sehingga ini dapat kita bantu dengan tenakulum, dan pada suatu penelitian, walaupun di sini mereka terdapat perbedaan dalam hal clinical pregnancy rate, tapi live birth rate-nya tidak berbeda bermakna. Kemudian penelitian yang lain juga mengatakan bahwa tidak terdapat perbedaan bermakna masalah penggunaan tenakulum. Jadi kalau memang dirasa sulit dapat kita pertimbangkan. Kemudian saya coba mencari apakah intracervical atau intrauterine insemination ini terdapat perbedaan bermakna. Ternyata tidak ada yang saya dapatkan dari suatu Cochrane meta-analisis ini adalah pada suatu donor sperm, dan tidak dapatkan perbedaan bermakna dalam hal pregnancy rate antara intracervical atau intrauterine insemination. Kemudian bagaimana dengan single versus double IUI? Tadi sudah saya sampaikan di depan, di sini ada suatu meta-analisis kalau kita lihat pada live birth rate antara yang dilakukan single atau double, di sini tidak didapatkan adanya perbedaan bermakna. Sehingga disarankan hanya cukup melakukan 1 kali saja inseminasi. Dan lebih lanjut kalau kita lihat, instead of melakukan 2 kali inseminasi, mungkin kita minta pasiennya untuk melakukan intercourse malamnya setelah inseminasi, ini akan meningkatkan keberhasilan. Kemudian bagaimana dengan imobilisasi pasca inseminasi? Di sini dapat kita lihat pada suatu systematic review bahwa ongoing pregnancy rate dan live birth rate ini tidak terdapat perbedaan bermakna apakah pasien direct mobilization setelah IUI atau kita tunggu beberapa saat. Kemudian kita masuk ke topik yang selanjutnya tentang fase luteal. Kita ketahui bahwa dalam suatu siklus menstruasi seorang perempuan setelah terdapat folikel dominan, lalu kemudian akan terjadi ovulasi, lalu Theke sel dan sel granulosa ini akan terbentuk menjadi corpus luteum yang akan berfungsi untuk memproduksi progesteron dan estrogen yang di mana yang dominan adalah hormon progesteron. Luteal phase ini adalah merupakan suatu masa antara terjadinya ovulasi sampai onset kehamilan, yang kira-kira sekitar waktunya mungkin bisa sekitar antara 12 sampai dengan 17 hari, dengan average-nya sekitar 14 hari. Dan penunjang fase luteal adalah merupakan usaha dengan untuk meningkatkan kadar progesteron selama fase luteal ini, dengan memberikan progesteron. Apa saja preparat yang bisa diberikan, ada progesteron, dihydrogesterone, atau HCG. Kemudian, kalau kita bicara tentang fase luteal, kita ketahui dulu bahwa ada insufisiensi fase luteal atau odd phase, di mana ini merupakan suatu ketidaksesuaian endometrium dengan fase perkembangan pada folikel di ovarium. Di mana ini menyebabkan bisa terjadi karena sekresi progesteronnya yang tidak adekuat, atau bisa juga karena priming dari endometriumnya yang tidak adekuat. Kita tahu bahwa untuk bisa sampai fase luteal yang optimal, maka endometrium itu harus mendapatkan priming estrogen yang cukup baik. Nah, rasionalisasinya dilakukan penunjang fase luteal ini tentu saja untuk meningkatkan reseptivitas dari endometrium, karena kita tahu bahwa untuk keberhasilan suatu implantasi ini harus ada interaksi yang baik, bukan hanya embrio yang baik, tapi juga endometrium yang baik. Pasien apa saja yang beresiko terjadi defek fase luteal pada pasien dengan gangguan ovulasi, misalnya PCOS, kemudian hiperprolaktin, hipotiroid, kemudian bisa pada intense physical activity, atau pada endometriosis karena korpus luteumnya kualitasnya tidak terlalu baik, terganggu produksi progesteronnya, atau pada pasien-pasien yang dilakukan ovarian stimulation, atau pada pasien dengan hiperandrogeni. Di sini kita lihat dalam
suatu studi meta-analisis dikatakan bahwa pemberian progesteron sebagai penunjang fase luteal ini bermanfaat pada pasien-pasien yang menjalani siklus IUI dengan menggunakan preparat gonadotropin. Tetapi ternyata dikatakan kalau pada penelitian ini tidak terlalu bermanfaat pada mereka yang menggunakan clomifensitrat atau clomifensitrat plus gonadotropin. Di sini lebih lanjut kalau kita lihat clinical pregnancy rate-nya pada pasien yang menggunakan gonadotropin, kemudian pada pasien yang menggunakan gonadotropin plus CC dan CC saja kita lihat di sini terdapat perbedaan bermakna dalam hal clinical pregnancy rate pada pasien yang menggunakan gonadotropin dengan pool analisisnya dengan P kurang dari 0,05. Kemudian bagaimana dengan live birth rate-nya, baik pada analisis pada single patient atau pada grup, kita lihat di sini bahwa terdapat bahwa dengan penggunaan gonadotropin terdapat perbedaan bermakna pada pasien yang diberikan luteal phase support terhadap live birth rate dibandingkan dengan pasien yang tidak diberikan luteal phase support. Tapi pada penelitian yang lain dikatakan mungkin kita pertimbangkan pemberian luteal phase support pada pasien-pasien yang menjalani siklus IUI ini apabila kita mendapatkan adanya lebih dari satu folikel. Kemudian preparat apa saja yang kita bisa berikan? Pada suatu penelitian randomized clinical trial yang membandingkan antara progesteron dan dihydrogesterone atau retroprogesteron, kalau kita lihat di sini dalam hal pregnancy rate dan abortion rate tidak terdapat perbedaan bermakna, baik pada yang menggunakan oral progesteron atau dihydrogesterone atau pada pasien-pasien yang menggunakan progesteron. Kemudian bagaimana cara kita memberikan penunjang fase luteal ini? Jangan lupa bahwa preparat progestogen yang beredar tersebut mempunyai chemical structure yang berbeda, metabolisme yang berbeda, farmakokinetik dan potensi atau transformation dosnya yang berbeda, sehingga ini menentukan atau dapat kita katakan bahwa mereka tidak equal dalam hal ini, sehingga ini merupakan hal-hal yang patut kita pertimbangkan ketika kita memilih obat-obatan untuk penunjang fase luteal. Kalau kita bagi, ada oral, vaginal, atau pemberian secara intramuskuler. Kalau kita berikan secara oral, maka dia akan melalui first pass metabolism di hati, maka ini akan menyebabkan obat tersebut menjadi kurang efektif, akibatnya bioavailability-nya jadi berkurang. Pada kasus seperti ini mungkin kita memerlukan transformation dose yang lebih tinggi. Walaupun misalnya pada preparat oral progesteron atau dihydrogesterone ini tidak berlaku karena teknik yang digunakan atau chemical structure yang dirubah membuat preparat tersebut lebih less untuk terjadi first pass metabolism di hati. Untuk vaginal progesterone ini pastinya ada directly distributed dari vaginal langsung masuk ke dalam endometrium sehingga terjadi suatu first uterine pass effect. Sedangkan pada pemberian IM itu memang kadarnya tinggi dalam darah 2 jam setelah pemberian tetapi tidak setinggi di endometrium dan ini menyebabkan nyeri pada saat penyuntikan. Lalu sampai kapan diberikan penunjang fase luteal? Dalam suatu penelitian dikatakan bahwa ternyata kalau kita hentikan pada saat HCG-nya positif atau pada saat clinical pregnancy rate-nya positif, tidak ada perbedaan bermakna antara live birth rate, ongoing pregnancy rate, atau miscarriage rate dari penghentian fase luteal ini. Jadi kita bisa hentikan pada saat memang beta HCG-nya positif, pada saat fetal heartbeat-nya ada, atau lebih late lagi, sekitar 8, 10, 12 minggu. Tapi kalau kita lihat dalam suatu penelitian survei dari beberapa negara, kita lihat ternyata rata-rata preferensinya memberikan sampai dengan 12 weeks. Di sini dikatakan ya kita berikan lebih lama daripada kita menyesal karena ternyata memang fase penunjang fase luteal yang kita berikan kurang adekuat. Kemudian sebagai pesan yang bisa dibawa pulang, sangat penting menentukan timing pada saat kita melakukan IUI, kemudian gonadotropin memberikan higher pregnancy rate, LPS pada intrauterine insemination perlu kita pertimbangkan pada siklus dengan menggunakan gonadotropin atau lebih dari satu folikel. Kemudian clinical pregnancy rate dan live birth rate hanya akan improve pada gonadotropin IUI cycle yang menggunakan luteal phase support. Progesterone is a drug of choice, kemudian luteal phase support ini dapat kita stop baik pada saat beta HCG-nya positif atau clinical pregnancy rate-nya confirm. Terima kasih, saya kembalikan kepada Dr. Anastika. Terima kasih, demikian tadi topik yang keempat ya, tentang teknik inseminasi intrauterin dan luteal support pasca inseminasi telah disampaikan oleh Dr. Mila Maidarti dalam waktu yang tepat ya. Jadi kalau pada sesi yang kedua ini memang ada 4 topik dan kemudian berikutnya adalah
demo tentang sperm washing ya dari Dr. Edwin Pradana.